Pemirsa, Anda masih bersama kami di Presisi Utama. Guna memastikan kondisi fisik tetap prima, Ditlantas Polda Metro Jaya melaksanakan pengecekan kesehatan terhadap para sopir bus Prima Jasa. Pengecekan ini meliputi kesehatan dan juga surat-surat kendaraan. Bertempat di Pulbis Prima Jasa Cililitan, Jakarta Timur, pengecekan kesehatan ini dilakukan oleh beberapa Satker Polri seperti Korlantas, Sabara, dan juga Dokes Polri Polda Metro Jaya. Pengecekan ini dilaksanakan secara cermat pada beberapa sopir bus Prima Jasa. Kasubdit Cegah Tindak Ops Keselamatan Jaya 2025, AKP Dewita menegaskan bahwa proses pengecekan mencakup kesehatan para supir, surat kendaraan, hingga kelayakan dan keamanan bus yang akan berkendara dengan rute perjalanan yang jauh. Selain itu, AKP Dewita juga menghimbau kepada masyarakat agar disiplin dan taat berlalu lintas, agar berkendara dengan aman dan juga nyaman. Kami dari Ditlantas Polda Metro Jaya bergabung dengan jajaran melaksanakan kegiatan Operasi Keselamatan Jaya 2025 lokasi di Pul Prima Jasa, Cawang, Jakarta Timur. Ya, hari ini kami memeriksa ramcek untuk kondisi kendaraan, surat-surat maupun layak untuk dibawa berkendara. Lanjut untuk kondisi supir juga kami cek kesehatannya, jadi kondisi supir prima, kendaraan juga prima. Kami menghimbau untuk para pengemudi, khususnya angkutan umum ya, sebelum berkendara harus punya pedoman trisiap, siap kendaraan, siap diri, ya, siap surat-surat. Gitu. Jadi kondisi harus prima, tidak dalam pengaruh alkohol atau habis minum obat. Gitu. Jadi kondisi kendaraan juga prima dan surat-suratnya lengkap. Kedepannya dengan diadakan Operasi Keselamatan Jaya 2025 ini, Polri berharap bisa menekan angka kecelakaan di wilayah hukum Polda Metro Jaya. Dari Jakarta, Jelang Baskara, Sugeng Priyatno, Polri TV. Pemirsa, Polresta Ambon menggelar panen perdana jagung sebagai komitmen dalam upaya mendukung program Astacita Presiden Prabowo Subianto terkait dengan ketahanan pangan nasional. Panen raya ini dilakukan di lahan seluas 5.000 meter. Hasil panen jagung yang dilakukan di Dusun Hulung, Desa Hitu, Kecamatan Leihitu, Kabupaten Maluku Tengah. Pemirsa, saat ini bertempat di Dusun Hulung, Kecamatan Leihitu, Kabupaten Maluku Tengah, Polresta Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease melaksanakan panen jagung perdana dalam rangka meningkatkan ketahanan pangan yang sejalan dengan program Astacita. Polresta Ambon menggelar panen jagung perdana sebagai bagian dari upaya mendukung ketahanan pangan di wilayah Kota Ambon dan sekitarnya. Kegiatan ini menjadi wujud nyata kepedulian Polresta Ambon dalam meningkatkan kemandirian pangan dan memastikan keberlanjutan program Astacita. Kegiatan panen raya ini berlangsung di Dusun Hulung, Desa Hitu, Kecamatan Leihitu, Kabupaten Maluku Tengah, dan dihadiri oleh Kapolresta Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease, Kombes Pol Driano Andri Ibrahim SIK MH, beserta jajaran pejabat utama Polresta Ambon, Kapolsek Leihitu Ibtu Moyo Utomo, serta personel Polresta Ambon dan Polsek Leihitu. Selain itu, turut hadir Bayangkari Polresta Pulau Ambon dan Polsek Leihitu, pemilik lahan serta kelompok tani Dusun Hulung. Jagung manis yang dipanen ini ditanam pada 20 November 2024 di atas lahan seluas 5.000 meter persegi. Hasil panen diharapkan dapat membantu meningkatkan ketersediaan pangan bagi masyarakat setempat serta mendorong semangat petani dalam mengembangkan sektor pertanian. Setelah kegiatan panen, Kapolresta Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease menyerahkan hasil panen kepada kelompok tani Dusun Hulung sebagai bentuk dukungan kepolisian terhadap ketahanan pangan dan kesejahteraan masyarakat. Kegiatan ini menjadi bukti nyata sinergi antara kepolisian dan masyarakat dalam menciptakan ketahanan pangan yang berkelanjutan. Dari Hulung, Kabupaten Maluku Tengah, Brigpol James Patisine melaporkan untuk Polri TV. Salam presisi. Pemirsa, gerakan untuk mendukung ketahanan pangan nasional sebagai bagian dari program Astacita Presiden Prabowo Subianto terus dilakukan. Tim Bayangkara Polres Magelang Kota melakukan persiapan pembersihan lahan untuk program penanaman jagung 1 juta hektar secara serentak pada Januari lalu. Sebagai penggerak masyarakat dalam bidang ketahanan pangan di Kota Magelang, Polres Magelang Kota menyiapkan lahan untuk menanam jagung.
sebagai implementasi Astacita Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dalam bidang ketahanan pangan nasional. Tim Polres Malang Kota melakukan pembabatan area lahan subur yang akan digunakan sebagai tempat penanaman bibit jagung. Dipersiapkan area lahan seluas 3 hektar di wilayah strategis yang dekat dengan aliran sungai. Diharapkan lahan ini dapat ikut memberikan kontribusi kemandirian pangan nasional, terutama di wilayah Magelang Kota. Dari Humas Polres Magelang Kota melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, Polda Metro Jaya terus melaksanakan proses pencarian korban 2 kapal terbakar yang terjadi di dermaga Ancol. Diketahui korban yang masih hilang dari kejadian tersebut adalah sang nahkoda kapal. Polisi masih berupaya mencari keberadaan nahkoda yakni Kapten M yang menghilang saat peristiwa kebakaran kapal di dermaga Ancol, Jakarta Utara. Tercatat ada 1 korban meninggal dunia dalam peristiwa tersebut. Insiden kebakaran melibatkan 2 kapal dan menyebabkan 6 orang mengalami luka bakar. Adapun upaya pencarian terhadap Kapten M menjadi prioritas kepolisian bersama dengan pihak terkait lainnya. Terkait kejadian di dermaga Ancol, ada kapal yang terbakar, di mana ini melibatkan 2 kapal dan mengakibatkan 6 orang mengalami luka bakar, 1 orang meninggal dunia dan 1 orang masih dalam pencarian, yaitu nahkoda kapal atas nama Kapten M, ya, Kapten M. Saat ini proses pencarian tentu diprioritaskan juga, ya, untuk misi kemanusiaan mencari korban tersebut, dan terus kemudian dilakukan oleh Polda Metro Jaya, Polres Kepulauan Seribu, dan Ditpol Air Polda Metro Jaya, serta tentunya dengan rekan-rekan dari Basarnas. Selain itu juga sudah diketemukan bangkai kapal di kedalaman 2,5 meter yang mana saat ini sedang dalam proses pengangkatan oleh tim secara profesional. Tentunya ini bekerja secara kolaboratif. Namun demikian juga sudah disampaikan oleh Polda Metro Jaya terkait perkembangan peristiwa ini, dan hasilnya tentu nanti Polda Metro Jaya juga akan memberikan update terkait hasil daripada penyelidikan kasus atau peristiwa tersebut. Petugas di lapangan telah menemukan bangkai kapal motor Tenggiri yang terbakar lalu tenggelam di kedalaman 2,5 meter pada Sabtu malam 8 Februari 2025. Saat ini proses pengangkatan bangkai kapal tengah dilakukan dengan melibatkan tim penyelam profesional. Sebelumnya, saksi mata mengungkapkan ledakan terjadi saat pengisian bahan bakar dari mobil tangki ke kapal. Secara tiba-tiba terjadi ledakan yang menyebabkan kapal terbakar. Anak buah kapal yang berada di dalam kapal langsung melompat ke laut untuk menyelamatkan diri. Dari Humas Polri melaporkan untuk Polri TV. Kepala Pusat Keuangan Polri Brigjen Pol Lukas Abriari menghadiri acara pembukaan rangkaian ANEF Indikator Kinerja, Pelaksanaan Anggaran Polri Tahun Anggaran 2024 dan MONEF Pengendalian Intern atas pelaporan keuangan di lingkungan Polri tahun 2025 yang digelar pada Rabu 12 Februari 2025. Dalam laporannya kepada Wakapolri Komjen Pol Ahmad Doviri, Brigjen Pol Lukas Abriari menyampaikan pencapaian Satuan Kerja Polri sepanjang tahun 2024 serta kinerja yang diharapkan di tahun anggaran 2025 mendatang. Jadi hari ini Bapak Wakapolri membuka ANEF, Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran atau IKPA, untuk mengevaluasi pencapaian kinerja anggaran kita setahun yang lalu. Kinerja anggaran Polri sendiri untuk tahun 2024 sangat bagus. Berdasarkan indikator kinerja pelaksanaan anggaran, IKPA kita mendapat skor 96,7. Ini meningkat di tahun lalu, dan untuk tahun-tahun sebelumnya kita berada di ranking 2 dari Kementerian Keuangan. Kita harapkan demikian juga di tahun ini. Dan kemudian dalam ANEF ini kita harapkan tahun anggaran 2025 dapat kita laksanakan sebaik tahun yang lalu, dan kita harapkan dapat lebih baik lagi. Jadi yang kita harapkan dari ANEF ini, kita bisa mengetahui kekurangan-kekurangan apa yang sudah terjadi di tahun yang lalu, dan kita akan berusaha memperbaiki
sehingga di tahun ini, di tahun 2025, kinerja anggaran kita bisa kita pertahankan dan kita harapkan dapat meningkat dan lebih baik kualitas pelaksanaan anggarannya dibanding tahun sebelumnya. Bagi kamu yang ingin bergabung menjadi bagian dari prajurit Bayangkara, perekrutan Polri tahun anggaran 2025 telah dibuka. Pendaftaran online dari tanggal 5 Februari hingga 6 Maret 2025 melalui website resmi Polri dan verifikasi berkas di Polres dan Polda setempat. Halo Sobat Polri, apakah kalian sudah mendaftarkan diri dalam penerimaan Polri tahun ini? Ya, benar sekali. Pendaftaran Polri tahun anggaran 2025 telah dibuka secara serentak di seluruh Indonesia. Mulai dari penerimaan Tamtama, Bintara, hingga Akademi Kepolisian. Nah, untuk Bintara ada kategori Bakomsus Polisi Tugas Umum, Brimob, Bakomsus Tenaga Kesehatan, Pendidik, Tata Boga, Gizi, Polair, Hukum, Cyber, dan Akuntansi. Pendaftaran mulai dari tanggal 5 Februari hingga 6 Maret 2025. Untuk itu segera lakukan verifikasi di Polres dan Polda setempat. Syarat dan ketentuan terkait rekrutmen Polri bisa diakses melalui website resmi kami di penerimaan.polri.go.id. Dalam penerimaan ini, Polri menggunakan prinsip betah, bersih, transparan, akuntabel, dan humanis, dan tidak dipungut biaya apapun alias gratis. Persiapkan diri kalian dan segera daftarkan diri kalian sebagai insan Bayangkara yang siap mengabdi untuk masyarakat, bangsa, dan negara. Bayangkara menjaga Indonesia. Pemirsa, kami akan segera kembali usai jeda berikut ini.